Lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon ayatal paslon utawi iki ana pasal. Seperti dibuka pasal makna la ilaha illallah. Bon. Seperti kita mriki. Bismillahirrahmanirrahim. Makna la ilaha illallah utawi maknane kalimah la ilaha illallah. Jadi pasal ini menerangkan tentang maknanya kalimah la ilaha illallah. Iku lama buta ora ana pangeran kang den sembah. Kang patut den sembah iku maujud bihakin kelawan hak fil wujudi ing dalam wujude sapa illallah angin Gusti Allah. Jadi maknanya kalimah la ilaha illallah adalah tidak ada sesuatu yang patut disembah, tidak ada sesuatu yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sebagai orang mukmin, kita sebagai orang Islam ya harus punya keyakinan bahwa yang hanya patut disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesembahan yang lain ya kita tidak boleh. Nah, sebaliknya kalau kita menganggap ada sesembahan selain Gusti Allah ya kita tergolong orang yang musyrik atau orang yang menyekutukan Allah. Nah, sementara orang yang menyekutukan Allah itu dosanya sangat besar. Bahkan sampai kalau sampai meninggal dunia tidak tobat, artinya tidak mengakui keesaan Allah, orang itu akan di neraka selama-lamanya. Itu mana kalimat la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ono pasal alamatul bulughi utawi tetengere pira-pira tetengere balik iku salasun ana telu. Pasal ini menerangkan tentang tanda-tandanya seseorang itu balik. Nah, balik itu maksudnya apa? Balik itu adalah usia sampai pada batas usia tertentu di mana seseorang sudah berkewajiban menjalankan kewajiban-kewajiban. Itu namanya balik. Jadi ketika seseorang sudah berusia balik, artinya orang atau anak tersebut sudah berkewajiban menjalankan syariat Allah. Misalkan sholat atau poso. Anak wis balik wajib dan sebagainya. Tanda-tandanya orang itu apa? Tanda-tandanya orang balik itu ada 3 macam. Sing pertama tamamu khamsa asyarata, swiji iku sempurnane
15 apane sanatan taune fi zakari ing dalem wong lanang atau bocah lanang. Nah, seteng mriki mungguhe bocah lanang nek wis umur 15 tahun ki wis masuk kategori balik. Zaman usianya piro? 13, berarti belum usia balik. Nah, nek wis umur 15 tahun sampean wajib nglakoni sholat, nglakoni poso dan sebagainya. Nah, tetapi bukan berarti ketika belum usia balik tidak belajar untuk menjalankan kewajiban. Nah, nek belum usia balik yang diwajibkan adalah belajar menjalankan kewajiban-kewajiban. Nah, maka ketika ada seseorang atau anak berusia 7 tahun, kata Rasulullah, disuruh untuk membiasakan sholat. Disuruh untuk sholat. Ya. Nah, ketika umur 7 tahun ketika umur 10 tahun kok belum mau menjalankan sholat, ya orang tuanya disuruh untuk mengajar. Artinya ditempongi, kacori, men gelem nglakoni sholat. Nah, oleh karena itu lah harapannya ketika nanti sudah usia balik, anak tersebut sudah terbiasa menjalankan sholat sebagai kewajiban seorang muslim. Nah, kan seperti itu. Jadi yang pertama tanda-tandanya balik bagi laki-laki adalah berusia 15 tahun. Wal ungsalan wong wedok secara otomatis wong wedok. Nah. Wal ihtilamu lan ngimpi metu mani fi dzakari ing dalam bocah lanang. Nah, sudah bermimpi keluar mani bagi anak laki-laki. Nah. Wal ungsalan bocah wedok litis isinina krana umur 9 tahun. Nah, atau anak tersebut sudah bermimpi baik laki-laki maupun perempuan ketika usia 9 tahun kok wis ngimpi. Nah, wis mimpi metu mani mimpi metu yang disebut dengan mimpi basah, maka itu termasuk kategori sudah balik. Wal haidu lan haid fil ungsa ing dalem bocah wedok litis isinina ing krana umur 9 tahun. Nah, berikutnya adalah bagi anak perempuan yang sudah berusia 9 tahun. Nah, bagi anak perempuan yang sudah berusia 9 tahun, maka dia wajib sudah wajib menjalankan sholat. Itu tanda-tandanya balik. Tanda-tanda balik itu yang pertama adalah umur 15 tahun bagi laki-laki, ya, kemudian sudah mimpi basah ketika seorang itu berusia 9 tahun baik laki-laki maupun perempuan, ya, jika sudah mimpi basah lah. Haid, ya, ketika sudah haid sudah berumur 9 tahun bagi perempuan. Nah, kalau seseorang sudah mencapai atau sudah sampai pada balik, maka dia wajib menjalankan kewajiban di dalam Islam itu ya seperti sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Itu tanda-tandanya balik. Faslon ayatal faslon utawi iki ku ana pasal.
Syurutu adza'il hajari utawi pira-pira syarate pira-pira kok pira-pira syurutu adza'il hajari utawi syarate pira-pira bagiane watu, sudute watu, bagian watu. Maksudnya watu nggih gawe sesuci ya. Syaratnya orang istinja itu kan ada kalanya dengan air dan bisa juga dengan batu. Nah itu ada syaratnya. Samaniyatun suci iku ana iku samaniyatun ana 8. Ayakuna yen to ana apa hajar iku bisalah sati hajarin telu pira-pira watu. Yang pertama syarat sesuci pakai batu. Sesuci di sini adalah istinja. Istinja itu ya cebok lah. Itu syaratnya ada 8. Yang pertama batunya harus ada 3. Minimal 3. Suatu ketika suatu ketika wa ayuna qalan yanto bersih opal mahalu panggonan wa alla yajifalan yanto ora garing apa najis wala yang takil lan ora ngalih apa najis wala yatralan yanto ora nyarteka ing atase najis apa akhirun najis kang weneh wala yujawisalan yen to orang lewati apa najis safhatahu ing bokonge wong wa hasafatahu lan alat kelamine wong wala yusibalan ora mengenani hu ing mau ya apa maun banyu tegese orang ngenani ing ya mau kae wang takunan yen to ora ana apalah jaru watu iku tahiratun suci ya. Pasal ini menerangkan tentang syaratnya bersuci memakai batu, yaitu pada saat beristinja atau cewok. Nah, yang pertama, batu tersebut terdiri dari 3 batu. Nah, kemudian bersih itu dalam arti ya orang lepet lah. Nah, kemudian najis tersebut belum kering. Syarat berikutnya. Kemudian wala yang takilu ora kepret lah cara bahasan rada saru. Jorok. Kemudian wala yatrau alaihi ora nyarteka maksudnya ketika istinja ya sudah selesai buang hajat kan kaya kuwi. Wala yajifa wala yujawizu safhatahu wa hasafatahu. Artinya najis tersebut ora berjajaran baik ke depan maupun ke belakang. Wala yusibahu maun. Syarat berikutnya ya ora dicampur nganggo banyu, apa namanya nganggo banyu ya banyu, watu ya watu kan kaya kuwi. Berikutnya sesuci dengan batu itu dengan sesuatu yang batu yang suci.
Ada sebuah riwayat ketika Rasulullah hendak istinja, hendak buang hajat besar, kemudian sahabat itu disuruh untuk mencari batu. Disuruh untuk mencari batu 3 biji. Nah, ternyata si sahabat tadi menemukan batu hanya 2. Yang satunya, karena hanya menemukan 2, yang satunya itu kotoran unta yang keras, sehingga mirip dengan batu. Nah, karena itu bukan batu dan kotoran unta, maka yang batu 2 tadi diterima, yang satu dibuang, disuruh untuk mencari batu lagi. Kenapa? Karena unta itu, kotoran unta itu najis. Najis tidak boleh atau tidak bisa untuk mensucikan sesuatu yang najis. Artinya ketika mau bersuci ya harus dengan sesuatu yang suci. Nah ini karena itu najis ya tidak diterima oleh Rasulullah. Nah Pak, ono pertanyaan Pak. Lah kae jare nang Facebook kae kok ono wong ngombe oyo unta. Lah kae hukumnya priye? Yang namanya air kencing selamanya, apalagi air kencing hewan, itu selamanya najis. Ya, selamanya najis, apalagi air kencing unta. Sing jenenge najis dimakan utawa diminum itu haram. Nah, nek ana wong kok menganggap bahwa air kencing unta itu punya keramat, kuwi jelas keliru. Wong najis kok. Ya, wong najis lah. Jangankan lah yang tidak najis atau najis tapi dimakfu. Yang tidak najis atau najis itu dimakfu, yaitu apa? Ya bukan dimakfu, tapi tetap najis. Cuman kadarnya masih mukhafafah atau najis yang ringan. Yaitu siapa? Kencingnya anak manusia yang belum umur 2 tahun dan hanya meminum air susu ibu, bayi laki-laki bukan perempuan. Itu saja masih najis meskipun mukhafafah. Nah, selain itu ya najis kalau ndak mutawasito ya mughaladhah. Nah, kalau air kencing unta itu masuknya kategori najis mutawasito. Nah, sebagaimana najis mutawasito yang lain yaitu kotorannya manusia, itu masuk kategori najis mutawasito. Nah, biar bagaimanapun yang namanya najis tetap dimakan atau diminum yang menjadi haram. Nah, jangan kemudian dicampur dengan sebuah keyakinan kemudian menjadi anggapnya halal, itu jangan. Nah, sesuatu yang haram bisa menjadi halal manakala dalam keadaan terpaksa. Ya, dalam keadaan terpaksa, artinya ada udzur syar'i. Misalkan sampeyan ning tengah alas ora ono panganan apa-apa. Mung onone kok babi sing berkeliaran. Ya. Daging rusa ora ono, orane kok babi tok ning kono. Sementara wis ngelih nemen. Ya wis ngelih. Kena aku ora mangan misalkan, aku bisa-bisa mati. Untuk menyelamatkan jiwa meskipun babi tak pangan, ora apa-apa. Nek dalam keadaan terpaksa. Tapi nek daging apa nek puyuh unta kok hanya sebuah anggapan bagi mereka itu dianggap bisa menyembuhkan penyakit dan sebagainya, wong baru sebuah anggapan. Apalagi itu najis, diminum ya haram. Ya, wong najis kok dombe. Ya. Yang najis kok dombe. Lah Pak, misalkan air susu nek unta kae kan air susu. Lah air susu itu beda dengan kencing. Kalau air susu itu keluarnya dari susu, tapi kalau air kencing ya keluarnya dari alat kelamin. Alat kelaminnya unta.
Kalau air susu itu saripati makanan yang dicerna oleh unta, misalkan susunya unta atau susunya sapi. Tapi kalau kencing itu kotoran dari makanan, artinya kotoran-kotorannya. Sebab kotoran-kotoran dari makanan maupun minuman, kalau tidak keluar dari alat kelamin atau dubur, atau keluar lewat pori-pori. Nah, yang keluar lewat alat kelamin itu menjadi najis, yang keluar lewat pori-pori itu tidak najis. Itu tidak najis. Nah, oleh karena itu, karena air kencing unta itu najis, ya dimakan atau diminum mau kapan-kapan ini tetap haram. Ojo terkecoh dengan jari mengkultus keistimewaan dan sebagainya. Istimewa apa air kencing kok istimewa. Bon. Faslone hadal fasal utawi kiku ana pasal. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sitatun ana 6. Fardune wudu iku ana 6. Nah, hal ini kalian harus paham betul. Sebab apa? Biar tidak ada penyangka atau biar tidak ada prasangka sesuatu yang semestinya bukan fardu dianggap fardu. Nah, kalau sudah seperti ini, wudunya tidak menjadi tidak sah. Nah, agar tetap mendudukkan atau memposisikan sesuatu yang fardu biar tetap fardu, yang sunnah biar tetap menjadi sunnah. Nah, agar tahu yang sunnah biar tetap sunnah, yang fardu tetap fardu, ya harus kedua-duanya harus diketahui mana yang sunnah, mana yang fardu. Kalau hanya sebatas ikut-ikutan, nanti bisa menyangka sesuatu yang sunnah menjadi fardu. Misalkan masuk kuping. Masuk kuping. Karena apa? Yang dilihat setiap orang kalau mau wudu rata-rata kuping diwasuh atau diusap, ya, dibasuh atau diusap. Karena setiap orang kok kemudian yang dilihat tadi kuping dibasuh, maka nek orang ngerti fardu dan sunahnya wudu, yaitu dianggap sesuatu yang harus dilakukan atau menjadi fardu, dianggap fardu. Lah ini yang salah. Artinya kalau sudah punya penganggapan seperti itu, berarti cara berwudunya itu tidak beres, kan seperti itu. Oleh karena itu harus tahu. Al awalu utawi kang kawitan iku niatun niat. Yang pertama adalah niat. Kenapa? Dalilnya apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap segala amal itu harus diiringi atau dimulai dengan niat. Nah, setiap segala perkara itu ya tergantung daripada niatnya. Nah, karena itu niat menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, yang disebut dengan niat itu apa? Yang disebut dengan niat itu adalah tasdiqul bil qalbi, atau membenarkan di dalam hati, iktiranan dibarengaken bifi'lihi, dibarengaken kelawan anggota atau pekerjaan. Sekali lagi, yang namanya niat itu fi qalbi. Sing jenenge niat kuwi ada di dalam hati. Lah, niat itu posisi atau waktunya dibarengke ngelakoni pekerjaan yang pertama. Fi awali juz'in. Misalkan wudu. Wudu anggota badan yang atau pekerjaan pertama yang dilakukan adalah membasuh muka. Maka niatnya itu saat membasuh muka di dalam hati. Nah, nalikane niat sholat,
Demikian pula dengan niat sholat. Niat sholat itu ya di dalam hati kerentek niat sholat saat takbiratul ihram. Harus dipahami niat itu kerentek di dalam hati. Lah, adapun melafalkan niat itu berada sebelum memasuki pekerjaan itu. Misalkan wudu, melafalkan niat wudu sebelum memasuki wudu. Misalkan melafalkan niat sholat ya sebelum memasuki waktu sholat. Nah, melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Hukumnya istahab utawa sesuatu yang dianjurkan utawa sesuatu yang lebih baik dijalankan. Sebab apa? Untuk menata hati. Nah, jadi jika ada pertanyaan, Pak, niat sholat yo neng hati, mosok neng lisan neng ucapan yo rasa. Yo bener. Niat sholat neng ucapan ora sah. Niate wong niat sholat ku yo neng ati, kerentek neng ati. Mong melafalkan niat sebelum memasuki sholat itu adalah sesuatu yang dianjurkan atau sesuatu yang lebih baik dijalankan sebab akan menggiring atau menata hati agar ketika niat itu betul-betul sesuai dengan apa yang diniati kan seperti itu. Nah, itu yang pertama nih, niat. Asane utawi kaping pindho iku ghusl wajhi. Basuh wajah. Ingat yang kedua adalah membasuh wajah. Yang disebut dengan wajah itu mana? Ya. Yang disebut dengan wajah itu ya dari tukule. Nah, kati tukule apa ki? Rambut bajang. Ya, wajah itu apa? Ma baina mana biti sya'ri ra'sihi antarane wit tukule rambut iki sirah wa tahta mungtaha lihyati wa ma baina udunahi faminu syu'ura kalah jabe. Nggih, jenenge wajah kae kadi ngene. Kadi ngene tekan pole tukule janggut ngene. Kadi kuping ngene tekan kuping nggih. Kiye kudu diwasuh kabeh. Ya, kudu diwasuh kabeh. Ora kena kok ning nggon kene tok terus ngene ora. Ya, kudu diwasuh kabeh. Sebab ini bagian daripada karena ini adalah wajah. Sementara wajah adalah sesuatu yang harus dibasuh ketika sedang atau ketika wudu. Ya. Jadi harus hati-hati. Lah, di dalam membasuh wajah, misalkan, ya, ini kabeh, kabeh, Kenapa sunahnya 3 kali? Karena untuk menyempurnakan. Lah, 1 kali cukup manakala ini sudah betul-betul rata semua, sudah terkena rata. Tapi meskipun 3 kali ternyata kok ada yang belum rata, maka itu belum disebut dengan 3 kali. Nah, yang dihitung 1 kali itu 1 kali wasuan tapi wis rata, kuwi masuk 1 kali. Mulane nek wudu sing temenanan aja kok dumanatis kaya ki tok. Nah, jadi sing temenanan. Mumane Indonesia banyune turah-turah. Aja kuwatir kentekan. Nah, jadi men rata goleke basuh wajah. Asalisu ta kang kaping 3 iku ghuslul yadaini basuh tangan loro ma'al mirfaqaini sertane sikut lorone. Nah, berikutnya adalah membasuh tangan. Membasuh tangan sampai ke siku. Nah, sing jenenge tangan sampai kuwi di ujung jari sini sampai pol siku. Nah,
Sampean ngukure ngeten. Ngukure iki kan siku. Pol siku kuwi ndi? Pol siku ngene. Ya, didimek. Nah, ketika dimek terus diluruske, tibone ning ndi? Tibone ning kene. Udu nang siku kene. Angger ning siku kene coba disikul. Nah, tibone sik nang dhuwur. Tapi angger nang kene pas siku. Pol. Nah, iku. Jadi kudu lah nek men luwih mantep sempurna ya paling ora setengah. Di atas iku ben luwih mantep. Wong kene napa anggene mbasuh tangan. Nah, jadi sebab saya sering melihat orang-orang yang wudu terutama ketika membasuh tangan kuwi setengah eman-eman apa meneh mek sewu wong wedok gelange tekan kene terus ketika ape wudu bajune dilengke semene tok goleke mbasuh sak candake. Nah, padahal nek mbasuh sak candake ngene sing garing ora sah. Ya, kudu sempurna mbasuh kebasuh kabeh tekan siku-siku penuh. Kabeh ora kena paling semene ora kena. Apane isih ana sing urung kewasuh wudune ora sah. Bisa dipahami ya? Wudune ora sah. Arabi'u tawi kang kaping 4 iku mashusyaiin ngusap suwiji-wiji minaroksi saking sirah. Berikutnya yang nomor 4 adalah ngusap. Kalau tadi awal bahasanya ghuslu atau membasuh. Lah kalau sekarang itu ngusap. Ya, yang namanya ngusap itu ya tidak harus dikosoki. Yang namanya ngusap itu cukup dia diusap. Diusap sebagian sirah. Yang namanya sebagian itu tidak harus semuanya. Cukup perwakilan, misalkan iki diusap mawon wudu. Nah, kaya kiye. Tau kaya kiye biasane. Nah, ora apa-apa karena sebagian yang diusap itu sirah. Sirah dudu rambut. Meskipun rambut itu bagian daripada sirah. Nah, sebab apa? Nek sing diwasuh rambut khawatir melas wong sing ora duwe rambut utawa botak. Lah nek botak priye, Pak? Ya sing penting sirahe. Sing penting sirahe diusap. Kan kaya kuwi. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ghuslur rijlaini mbasuh sikil loro ma'al ka'baini sertane polok loro karone. Nah, berikutnya yang nomor 5 ya, fardune wudu adalah membasuh. Lah kalau ini membasuh lagi. Ya, kalau ini membasuh lagi, membasuh tangan sikil loro. Ya, sikil loro sampai polok. Nah, ame saya tak dituduhke polok-polokan nggih. Lah iki poloke kudu diwasuh. Apan polok kudu diwasuh kudu tetep tekan dhuwure polok. Lah men luwe aman basuhlah sampai pada betis. Ora usah tekan lutut. Apan sampai tekan dengkul yo kakean keborosan ya. Sampai di atas mata kaki sajalah. Sampai di atas mata kaki itu sudah cukup. Nah, yang penting jangan sampai dari kaki itu masih ada bagian yang tidak terbasuh. Kalau ada yang masih belum terbasuh, maka hukume wudune ora sah. Ngapan wudune ora sah? Nggo gawe salat ya ora sah. Nah, mulane penting babakan wudu itu sesuatu yang dasar dari hal ibadah, terutama sholat dan
hal-hal lain yang menuntut kesucian, kan seperti itu, seperti tawaf, seperti membaca Quran dan sebagainya. Wasadisu taing kaping 6 iku atartibu urut-urut. Nah, yang keenam itu adalah urut. Yang namanya urut itu dari 1 ke 2, dari 2 ke 3. Nah, sementara tadi nomor 1 adalah niat, nomor 2 membasuh wajah, nomor 3 membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku, nomor 4 mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Nah, oleh karena itu ya harus urut. Tidak boleh setelah membasuh wajah langsung mengusap kepala. Itu tidak boleh, harus urut. Nah, harus urut. Nah, jadi 5 atau sebenarnya yang dibasuh atau dikerjakan secara yang dikerjakan di dalam wudhu itu kan hanya 4. Pertama membasuh wajah, setelah wajah tangan, setelah tangan mengusap sebagian sirah, kemudian kaki. Itu yang fardu. Selebihnya itu sunnah, misalkan nyesep banyu irung atau ngreseki irung, terus cuci tangan sebelum membasuh wajah, kemudian membasuh atau mengusap telinga. Itu hukumnya sunnah. Lah nek sunnah ojo dianggap fardu. Nek sunnah tetap sunnah. Sing jenenge sunnah dilakoni oleh ganjaran, ora dilakoni ya ora apa-apa, wudune tetap sah. Kan seperti itu. Jangan dicampur baur atau jangan disalah pahami. Angger kuping, angger orang basuh kuping wudune ora salah. Kuwi berarti wudune urung paham tentang fardune wudhu. Faslone adal pasal. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Pun sonten enjang malih nek saged jam 4:30. Ya, jam 5 kok sedelo nemen, jam 4:30 mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman nafi'ah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa la'afu minkum wallahu al-muwaffiq.